Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian, peserta Matsama online, peserta Matsama daring yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas berkat, rahmat dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Matsama ini dengan baik ya. Sholawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Adik-adik sekalian yang berbahagia. Baik adik-adik sekalian, materi kita adalah tentang kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah. Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ini sebuah sekolah ya, lanjutan pertama berciri khas agama Islam. Berdiri sejak tahun 1971. Cukup lama ya. Berarti sekitar 49 tahun, subhanallah. Madrasah Tsanawiyah ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Barkah. Alhamdulillah kalian semua ini sudah masuk ke Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah, sudah menjadi bagian dari Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ya. Adapun kurikulum yang digunakan di Madrasah Tsanawiyah ini adalah kurikulum Kementerian Agama, nah, itu 100%. Kemudian kurikulum Pendidikan Nasional ya, atau Purnas. Tapi kita masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi kelebihannya daripada sekolah lanjutan yang umum ya, yaitu di dalam hal pendidikan keagamaan, karena memang ya konsentrasinya adalah untuk keagamaannya. Jadi materi-materi atau mata pelajaran yang dipelajari di sekolah-sekolah umum di Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ini dipelajari juga, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA ya, bahasa Inggris, IPS, PKN, seni budaya, PJOK dan lain sebagainya. Nah, kelebihannya adalah di mana kalau di sekolah umum itu ada pendidikan agama Islam ya, yang durasinya hanya 2 jam. Di Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ini, di Madrasah Tsanawiyah pada umumnya ya, pendidikan agamanya itu durasinya lebih panjang, lebih lama. Dimana di dalam pendidikan agama Islam itu sendiri ya, di Madrasah Tsanawiyah ini ada mata pelajaran diantaranya adalah Al-Quran Hadis ya. Kemudian fikih ya, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam. Nah, dimana tentu mata pelajaran itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Semacam fikih ya, itu adalah bagaimana sebagai seorang muslim kita beribadah secara baik dan benar tentunya. Itu dipelajari di
mata pelajaran fikih. Kemudian akidah akhlak, ya bagaimana keyakinan kita terhadap Allah itu diperdalam di sana. Kemudian juga akhlak kita sebagai seorang muslim bagaimana itu dipelajari di sana. Tentu juga dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya tentu adalah bagaimana anak didik kita atau peserta didik diajarkan bagaimana ya suatu peristiwa masa lalu yang telah terjadi, ya, perjuangan Islam di masa yang lampau. Mereka harus tahu, kan? Jangan sampai buta dengan sejarah Islam. Di sejarah kebudayaan Islam ini ya banyak dipelajari mengenai sejarah-sejarah tentang kebudayaan, tentang masa kejayaan Islam. Di samping itu ya di Madrasah Tsanawiyah ini juga ada materi-materi yang diperuntukkan gitu ya, dipersiapkan untuk mereka nantinya ketika lulus dari Madrasah Tsanawiyah ini ingin melanjutkan ke pondok pesantren gitu kan. Itu ada materi ilmu nahu ya, ilmu sorof di sana ya. Kemudian fikih doa dipelajari juga, mahfuzah ya. Kemudian ya tentu lebih ini lagi yaitu baca tulis Quran ya. Walaupun ya karena kita menyadari bahwa yang masuk ke dalam Madrasah Tsanawiyah ini bukan hanya lulusan dari madrasah ibtidaiyah, tapi banyak juga dari sekolah umum atau sekolah dasar negeri, yang mana tentu ya mungkin ya di sana itu belum lancar atau belum sepenuhnya menguasai baca tulis Quran. Di sini di Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ya dipelajari baca tulis Quran. Itu kurikulum yang diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ini. Kemudian kegiatan-kegiatan pendukung pembelajaran ya, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Tsanawiyah ini, diantaranya ada kegiatan ekstra yang wajib ya. Artinya semua siswa harus mengikuti kegiatan itu tanpa terkecuali ya. Dan juga ada pilihan ya. Yang wajib apa saja ya, diantaranya adalah muhadharah. Muhadharah itu wajib diikuti oleh seluruh siswa, baik mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ini wajib. Di sana anak didik kita dilatih untuk menguji keberanian mereka ya, apa yang didapatkan di kelas ketika belajar ya, itu bisa ditampilkan seperti ya memimpin tahlil ya, di muhadharah ditampilkan memimpin rawi atau berjanji ya, pembacaan riwayat-riwayat Nabi itu ditampilkan di muhadharah, disaksikan oleh seluruh siswa dan dewan guru ya. Kemudian berpidato ya, berceramah, bagaimana mereka setelah diajarkan materi ilmu dakwah di kelas, kemudian ya dipraktekkan di dalam kegiatan lingkup muhadharah yang wajib itu dilaksanakan ba'da Jumat ya, setiap minggunya. Jadi wajib diikuti oleh seluruh. Makanya minta dukungan kepada orang tua nanti apabila di hari Jumat anaknya mungkin pulangnya agak lambat ya, sekitar sampai jam 3 atau ada asar ya, karena mereka mengikuti kegiatan muhadharah ini itu di hari Jumat. Selanjutnya kegiatan wajib juga yaitu hari Sabtu ya, eskul pramuka, di mana di sana seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan ini.
untuk melatih kedisiplinan mereka tentang disiplin ya, kedisiplinan mereka, kemudian wawasan mereka di dalam hal kepramukaan tentunya ya. Ini wajib diikuti oleh semua. Nah, eskul wajib selanjutnya adalah rawi atau murotal ya. Ini tadi pramuka ya setiap hari Sabtu ya, setelah jam pelajaran ya. Kemungkinan nanti setelah jam pelajaran, biasanya kan jam pelajaran usai itu jam 14 ya, lalu dilanjut dengan kegiatan pramuka ini sampai jam asar, karena akan dilanjut dengan kegiatan pondok ya, supaya tidak bentrok, tidak bersinggungan dengan kegiatan pondok yang dimulai ba'da asar. Jadi eskul setelah asar itu semua sudah selesai. Kemudian kegiatan pondok pesantren hari Sabtu itu untuk kegiatan eskul pramuka. Kemudian eskul wajibnya adalah rawi yaitu pembacaan riwayat-riwayat Nabi, khususnya yang dibaca di sana adalah rawi al-Barzanji ya. Dan ini sudah diterapkan dari waktu saya masih madrasah sanawiyah ya, di tahun 97 ini udah ada, bahkan mungkin jauh sebelumnya sudah ada kan. Dan ini kalau di dalam betul-betul bahwa akan tumbuhlah rasa kecintaan kita terhadap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan lebih mengenal ya sosok Nabi melalui kegiatan rawi al-Barzanji ini. Adapun eskul yang pilihan ya, ada pencak silat, itu kita kerjasama dengan Merpati Putih ya. Kemudian ada juga qasidah ya. Qasidah ini sudah hampir ya, dibilang sudah hampir jarang gitu ya, namun kita ingin menghidupkan kembali qasidah ya. Dan ini udah berjalan selama 2 tahun ini ya, qasidah. Kemudian eskul pilihan lainnya adalah marawis ya. Marawis ini kegiatan eskul yang memang hampir di setiap sekolah juga ada banyak ya. Bahkan kita telah mengikuti berbagai event ya, perlombaan ya, alhamdulillah mendapat juara ya, seperti yang diselenggarakan oleh sekolah di tetangga-tetangga kita ya, di seputar Kabupaten Bekasi ini. Kita alhamdulillah selalu mendapatkan juara ya, baik juara 1, juara 2 maupun juara 3. Kemudian eskul yang lainnya adalah Pasuspram ya, bagi adik-adik sekalian yang mempunyai kecintaan terhadap pramuka ya, nanti diperdalam lagi di Pasuspram, yaitu pasukan khusus kepramukaan. Itulah beberapa eskul wajib dan eskul yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Barkah ini. Apabila semua diikuti dengan baik ya, insya Allah ini akan nanti setelah kita lulus nanti, setelah kalian lulus nanti, ini akan terasa manfaatnya gitu ya, seperti muhadharahnya. Tentu kan kalian akan terjun ke tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat kita adalah masyarakat yang religi ya, diharapkan ya kalian lah yang akan mengisi kegiatan-kegiatan di masyarakat itu gitu. Baik, itu sekitar kegiatan eskul yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Barkah. Selain itu ya, selain kegiatan tadi, kegiatan ekskul ya, Madrasah Sanawiyah juga aktif dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti ya mengikuti perlombaan matematika ya, yang diselenggarakan oleh
UIN Jakarta ya. Itu kemudian kita juga aktif mengikuti kegiatan KSM, kemudian kegiatan yang lainnya, bahkan kita kemarin sempat masuk ke tingkat provinsi ya, mengirimkan satu delegasi kita untuk mengikuti kegiatan tersebut ya di provinsi Jawa Barat, ke tingkat provinsi ya. Adik-adik sekalian, itulah beberapa kegiatan yang kita selenggarakan di Madrasah Tsanawiyah Al-Barokah ini. Selanjutnya adalah mengenai tata tertib yang diselenggarakan di Madrasah Tsanawiyah ini. Jadi ketika nanti kalian sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk mengikuti kegiatan tatap muka ya, jadi seluruh siswa itu harus mengikuti kegiatan itu, datang pada 6:30 itu sudah harus standby ya untuk mengikuti kegiatan sholat duha ya, baca Quran, tadarus Al-Quran di masjid sampai jam 7. Jadi semua siswa kelas tidak terkecuali ya, kelas 7, 8 dan 9 itu harus mengikuti kegiatan tersebut. Ini adalah kegiatan pembiasaan setiap hari ya. Jadi jam 6:30 itu datang, langsung ambil air wudhu, atau bila perlu ya ambil wudhu dari rumah. Jadi langsung ketika masuk Al-Barokah itu langsung ke masjid ya, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran ya, kemudian mengikuti kegiatan sholat duha dan doa pagi secara bersama-sama. Setelah itu, setelah kegiatan selesai ya, kalian semua masuk ke ruang kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nanti jam 9.40 semuanya diperbolehkan untuk rehat sejenak ya, sekitar 20 menit ya, untuk istirahat ya. Bagi yang belum sarapan ya silahkan sarapan, atau bagi yang kalian memang gemar membaca, silahkan kunjungi perpustakaan kita yang ada di sekitar Al-Barokah ini. Kemudian jam 10 tepat semua siswa harus sudah masuk ke ruangan masing-masing sampai jam 12 ya, sampai kumandang azan zuhur dikumandangkan. Jadi setelah kumandang azan zuhur berkumandang, seluruh siswa tanpa kecuali harus mengikuti kegiatan sholat zuhur secara berjamaah di masjid. Ada waktu sekitar 20 menit ya. Setelah sholat berjamaah ya, doa, langsung masuk kembali ya. Tidak boleh ada yang jajan dulu atau apa ya. Jadi langsung belajar seperti biasa kembali ya, sampai jam 14. Jadi setelah jam 14 selesai, semuanya pulang ke rumah masing-masing ya. Kalau hari itu tidak ada kegiatan ekskul ya. Nah, bagi yang mengikuti ekskul pilihan ya, tentu ya harus ya izin orang tua terlebih dahulu ya. Harus menginformasikan bahwa hari ini mama papa, ada ayah ibu, ayah bunda, hari ini ada ekskul ya, supaya orang tua kalian juga mengetahui ya. Nah, itu kegiatan kemudian ya, selama pembelajaran ya, siswa itu tidak diperkenankan membawa handphone ya, kecuali ya ada waktu tertentu yang memang memperbolehkan menggunakan handphone ya. Jadi semuanya tidak
terkecuali ya tidak boleh membawa handphone ya atau alat komunikasi yang lainnya. Kemudian rambut juga, rambut kalian nih khususnya putra itu tidak boleh gondrong ya. Jadi karena berpeci ya harus ya, juga harus menggunakan kopiah hitam ya, peci hitam ya, bukan putih atau apalagi merah ya, enggak ya. Jadi peci hitam ya, boleh pakai motif seperti ini juga boleh, tapi yang lebih bagus ya yang hitam polos ya. Kemudian rambutnya tidak gondrong ya, jangan dipirang rambutnya ya. Juga tidak boleh menggunakan anting-anting bagi laki-laki ya. Kemudian bagi perempuan ya menggunakan bergo ya, jilbab yang terusan itu ya, bukan yang segi empat, bukan ya. Itu harus menutupi ke bawah ini ya. Kemudian tidak menggunakan pakaian yang ketat ya, tidak menggunakan pakaian yang ketat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan untuk perempuan bajunya juga harus melebihi ke ini paha ya. Jadi bajunya tidak dimasukkan ke dalam ya, tidak dimasukkan ke dalam rok untuk perempuan. Jadi di luar ya adanya. Laki-laki dimasukkan biar rapi, perempuan tidak ya, karena di situ ada aurat-aurat yang tidak boleh tampak gitu kan. Nah kemudian sepatunya hitam warnanya ya, boleh pentofel boleh ya. Ya nanti itu ada edaran tata tertib tersendiri baik secara umum maupun tata tertib kelas. Nah kemudian bagi kalian yang melanggar tata tertib ini tentunya ada sanksi-sanksi sebagai konsekuensi ya, sebagai pembelajaran buat kalian tentunya ya. Sanksi ini ya tentunya adalah yang kita harapkan adalah sanksi yang mendidik tentunya. Kemudian adik-adik sekalian, itu tadi ya tata tertib yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Al-Barkah ini ya. Apabila kalian berhalangan hadir ya, kalian tentu harus mengirimkan surat kepada ibu dan bapak gurunya ya, atau menginformasikannya melalui media yang ada gitu. Itu juga boleh ya, paling tidak menginformasikan. Dan apabila sakit ya harus didukung dengan surat keterangan dari puskesmas atau dokter yang kemudian dikirimkan ke pihak sekolah. Apabila tidak masuk tanpa ada kabar, maka pihak sekolah akan mengirimkan surat panggilan. Dan kita berharap semuanya bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ada ini ya, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di kelas nanti bisa terserap dengan baik ya. Itu mengenai tentang tata tertib.